Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bonsai Bogor Channel. Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dijauhkan dari penyakit-penyakit, dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan berbagi tips cara yang benar menanam bahan kimeng dari hasil stek. Ini kebetulan saya ada contoh bahan nih teman-teman. Ini adalah bahan kimeng. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm dan diameter kurang lebih sekitar 8 cm. Ini kebetulan saya ada dua bahan yang akan saya peragakan. Langkah awal teman-teman seperti biasa, kita bagian calon akar itu memotong miring seperti ini. Seperti ini kebetulan sudah saya potong. Jadi memotong miring seperti ini berputar terus. Kita potong miring semuanya. Ini kebetulan dua-duanya sudah saya potong miring. Ini sebetulnya sudah saya contohkan pada video saya sebelumnya, yaitu pada serut. Sama ya teman-teman, kalau dari hasil stek atau dari hasil dongkel itu semuanya kita potong miring. Jadi banyak teman-teman yang kadang-kadang bukan salah ya, sebetulnya cuman kurang tepat mungkin tekniknya, jadi prosesnya mungkin agak lama. Terus langkah berikutnya itu seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan bawang merah seperti biasa juga. Ini sudah saya terapkan juga pada batang serut di video saya sebelumnya. Ini bawang merah yang sudah saya kupas. Ini saya belah jadi dua. Dan kita oleskan seperti ini ya teman-teman ya. Kita oleskan. Yang kita lukai itu semuanya kita oleskan untuk mempercepat pertumbuhan akar. Ini karena di dalam bawang merah ini mengandung CPT. CPT itu fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan akar ya teman-teman. Terus batang berikutnya juga sama, kita oleskin bawang merah juga. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, sudah menyebar ya. Cukup setengah siung saja untuk dua batang ya teman-teman. Jadi ini seperti yang saya bilang kemarin itu, tetap murah meriah caranya. Terus langkah berikutnya kita langsung tanam di media tanam ya teman-teman ya. Kebetulan saya menggunakan pasir kali ini teman-teman ya. Jadi ini belum butuh nutrisi. Saya murni menggunakan pasir kali ini teman-teman. Jadi cukup kita tancapkan, asal jangan ditekan ya teman-teman ya, seperti ini. Kita taruh, baru media tanamnya kita simpan. Seperti ini. Yang penting tidak goyang dulu. Terus batang kedua sama juga. Seperti ini. Seperti ini juga. Usahakan teman-teman jangan mendorong ya, mendorong batang ke bawah. Jadi berhubung ini batangnya lumayan besar ya teman-teman, jadi
menurut saya teman-teman tidak perlu buru-buru untuk pecah batang ya, atau belah batang. Karena kenapa? Itu kalau kita melakukan langsung belah batang, itu hasilnya 50-50 ya teman-teman ya. Bisa hidup atau bisa mati juga. Apalagi teman-teman salah melakukan tekniknya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau aman, silahkan lakukan seperti yang saya contohkan ini. Insya Allah dengan cara begini ini akan hidup. Jadi kalau teman-teman mau melakukan nanti pecah batang, silahkan dilakukan setelah akar sudah mulai keluar. Saya akan memenuhi potnya dulu ya teman-teman ya, dengan medianya. Jadi teman-teman harus bersabar-sabar. Ini kurang lebih sekitar 2 minggu ini sudah mulai keluar tunas ya teman-teman ya. Itu yang pernah saya lakukan seperti itu. Jadi ini sekali lagi untuk media tanam, ini saya menggunakan pasir murni ya teman-teman ya, pasir kali. Kalau teman-teman kesulitan dengan pasir kali, silahkan menggunakan tanah gembur. Ini kebetulan saya menggunakan pot ukuran 30 cm. Jadi saya tanam 2 batang ini, saya tanam di satu pot yang sama. Nah, setelah kita tanam seperti ini tadi langkah awal. Setelah kita iris-iris dan olesin bawang, kita diamkan selama 10 menit biar bawang tersebut meresap, baru kita melakukan penanaman. Setelah kita melakukan penanaman dan mengisi penuh pot dengan media tanahnya atau media tanamnya, 1 jam kemudian baru kita melakukan penyiraman ya teman-teman. Kita siram dulu ini sampai airnya meluap. Sebentar dulu, saya coba akan melakukan penyiraman ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya karena saya tanpa asisten. Nah, ini kita melakukan penyiraman seperti ini teman-teman ya. Kita penuhi dulu semuanya. Setelah 1 jam itu, penuhi dengan air bersih ya teman-teman ya. Usahakan jangan air kotor, karena ini tumbuhan baru, masih agak sensitif. Usahakan kita siram dengan air yang bersih maksud saya. Kita penuhi dulu terus potnya sampai airnya meluap. Biarkan dia turun seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teknik seperti ini sering saya lakukan dan alhamdulillah itu hasilnya sangat memuaskan. Nanti saya coba upload setelah ini keluar tunas dan proses pecah batang ya teman-teman ya, atau belah batang. Nanti saya coba upload kembali. Jadi ini sampai pori-porinya itu penuh ya teman-teman ya, sampai pori-pori, karena ini tanah kan baru kita simpan ya di tempat ini. Biarkan sampai airnya turun. Terus langkah selanjutnya atau langkah terakhir ya teman-teman ya, kita harus melakukan penyungkupan. Kenapa harus disungkup?
dan apa manfaatnya sungkup. Jadi kita harus menyungkup. Itu manfaatnya untuk menjaga tanaman yang kita tanam itu tidak stres ya teman-teman ya. Jadi ini saya menggunakan bambu sebagai penyanggah sungkup. Dan sungkup tersebut juga menjaga kelembaban pada tanaman ya teman-teman. Terus setelah nanti tumbuh tunas baru, itu tidak mudah terserang hama. Jadi caranya sebetulnya sederhana ya teman-teman. Setelah kita siram, airnya turun semuanya, itu biarkan saja. Kurang lebih seperti ini. Nanti saya coba akan menyungkup dulu. Ini hasilnya setelah kita sungkup seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini tiang-tiangnya saya menggunakan bambu ya, dengan 4 bambu. Dengan 4 bambu dan plastik sungkup. Jadi ini masukan juga buat teman-teman. Setiap tanaman yang baru, baik itu dari hasil stek atau dari dongkel, sebaiknya setelah kita melakukan teknik tadi dan terakhir penyungkupan. Fungsinya kenapa? Tadi sudah saya sebutkan tadi, untuk menjaga kelembaban agar tanaman tidak stres, juga menghindari dari serangan hama. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada kebetulan hari ini saya nanam juga beberapa ya teman-teman ya, tidak hanya ini saja. Jadi sama seperti ini juga, ini jenisnya sama juga, kimeng juga, macam-macam ya teman-teman ya. Ada kimeng, ada serut dan lain-lain. Cuman ini batangnya agak kecil. Satu pot itu isinya 6 batang, cuman diameternya lebih kecil. Kalau ini kebetulan di pot 30 itu saya lakukan 2 batang. Nanti ini baru proses awal ya teman-teman ya. Setelah nanti ini sudah keluar tunas, sekali lagi ya teman-teman, keluar tunas itu tidak menjamin akar itu sudah ada, karena tunas itu tumbuh dari sisa dari kambium yang ada. Nanti ciri-cirinya kalau sudah keluar akar itu biasanya pohon yang kita tanam setelah tunasnya membesar dan keluar cabang atau keluar ranting, itu bisa dipastikan itu baru akar sudah mulai tumbuh. Setelah akar mulai tumbuh, kita diamkan saja dulu biar akarnya agak banyak. Kalau saya melakukan seperti itu ya teman-teman ya, biar akarnya agak banyak dulu, baru kita bisa melakukan belah batang atau pecah batang. Dengan cara begitu, insya Allah kemungkinan berhasilnya itu lebih besar ya teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan selalu seperti itu dan hasilnya memuaskan sekali. Saya rasa video kali ini cukup sekian ya teman-teman ya. Sekali lagi saya selalu ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman sekalian atas dukungannya pada channel Bonsai Bogor. Karena tanpa dukungan dari teman-teman sekalian, kita semua itu tidak ada apa-apanya. Maka sebaiknya kita saling mendukung, itu lebih bagus agar kita bisa sukses bersama. Mari bersama kita sama-sama belajar ya teman-teman. Tak lupa juga ucapkan terima kasih. Thank you to all my friends in the world. Thank you for your comment. Thank you for your support to my channel. Your support Bonsai Bogor channel. Thank you so much.
Saya rasa video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam dari Bonsai Bogor Channel. Mari bersama kita hijaukan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.